Halo, assalamualaikum bro. Jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming. Kali ini saya akan bahas tentang sistem injeksi common rail mesin diesel. Download animasi ada di bawah, dan jangan lupa subscribe dan like-nya bro. Oke, yang pertama adalah penjelasan tentang dari komponen common rail itu sendiri. Injeksi common rail ini terbagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian penyaluran udara atau air induction system. Yang kedua adalah ini kelompok bagian penyaluran bahan bakar atau full system. Yang ketiga adalah bagian kontrol elektroniknya atau electronic control system. Berikutnya bagian kontrol elektronik system ini juga memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah kelompok sensor-sensor yang ada SS-nya, ini sensor-sensor atau input. Yang kedua adalah kelompok aktuator atau output ya, yang ditandai dengan garis-garis line warna merah. Yang ketiga adalah ECU-nya atau ECM. Oke bro, kita bahas satu persatu. Yang pertama bagian penyaluran udara. Komponennya terdiri dari pertama itu udara sendiri, kemudian adalah filter udara, kemudian berikutnya di sini masuk ada turbocharger ya, fungsinya untuk sebagai kipas untuk mendorong udara masuk ke nanti ke intake manifold, dan juga mendorong udara nanti masuk ke sistem EGR. Ini untuk menambah daya mesin ini bro. Kemudian ada berikutnya adalah saluran masuk ini, kemudian saluran throttle, kemudian ke intake manifold, kemudian menuju ke ruang bakar. Selanjutnya sisa pembakaran masuk ke exhaust manifold, kemudian ke saluran sistem EGR ini. Nanti dia membuka dan menutup, memberikan sisa gas pembakaran yang belum terbakar sempurna, yang ada NOx-nya ini dimasukkan lagi ke intake untuk dibakar ulang lewat sistem EGR, yaitu exhaust gas recirculation ya, sistem untuk memasukkan gas pembakaran yang belum terbakar sempurna kembali ke intake manifold. Berikutnya ada saluran VGT. Ini adalah valve gate turbochanger ini ya bro, membuka dan menutup saluran turbochanger sesuai perintah ECU-nya. Berikutnya ke turbocharger-nya bagian saluran buang, kemudian ke saluran knalpot, terus terakhir muffler, dan nanti dikeluarkan menjadi gas buang. Itu bagian sistem penyaluran udara. Sekarang masuk ke bagian sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama ada tangki bahan bakar atau full tank, kemudian ada full line yaitu selang penyalur, kemudian ada full filter dan water sedimenter. Nah, ini full filter berfungsi menyaring solar dari kotoran. Untuk water sedimenter berfungsi untuk menyaring airnya, kandungan air dia diendapkan di bawah. Kemudian ada ini kesini ada full pump atau feed pump ya. Ini untuk memompakan atau mengisap bahan bakar dari tangki nanti menuju ke supply pump lewat full pump. Ini tekanannya biasanya rendah.
Kemudian menuju saluran ke SCV, suction control valve. Nah, ini untuk mengatur volume aliran dari bahan bakar yang masuk ke supply pump. Ini ya, masuk ke daerah sini. Kemudian ada supply pump atau sering disebut high pressure piston pump. Bahasa bengkelnya namanya Bosch-Pump. Nah, ini berfungsi untuk memompakan bahan bakar bertekanan sangat tinggi ya. Di atasnya ini nanti terpompa bahan bakar yang tekanan sangat tinggi, nyampe ribuan ya, sampai 2600 sampai 3000-an kilogram per sentimeter persegi ini. Terus berikutnya adalah check valve. Ini berfungsi sebagai katup searah. Dia meneruskan tekanan tinggi ke delivery line, tapi menahan nggak bisa kembali. Ini fungsi check valve. Kemudian delivery line, ini adalah salang pengiriman bertekanan tinggi. Kemudian selanjutnya ini ada yang panjang adalah common railnya. Common rail. Kemudian ini ada injektornya yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai perintah ECU. Jumlah banyaknya ini sesuai perintah ECU ini dari kabel merah ini. Nah, ini common rail sendiri berfungsi sebagai penampung akhir bahan bakar bertekanan tinggi ya, yang membagikan ke masing-masing injektor ini nanti. Berikutnya ada pressure limiter, yaitu pembatas tekanan tinggi tadi. Kalau tekanannya nanti melebihi standar, maka bahan bakar ini akan melewati pressure limiter dan dikembalikan ke tangki bahan bakar lewat fuel return line. Nah, selang pengembali bahan bakar. Ini komponen dari penyaluran bahan bakar. Berikutnya yang terakhir, bagian ketiga, yaitu bagian kontrol elektroniknya, bro. Ini sangat lumayan banyak. Yang pertama adalah kelompok input atau sensor-sensor. Kita urut dari sebelah kiri. Ini ada FTS, itu adalah fuel temperature sensor ya. Sensor dari temperatur bahan bakar itu diukur dan dikirimkan ke ECU. Berikutnya ke sini ada sensor WTS ini ya, yang intinya sensor itu yang jalurnya warna biru, water temperature sensor. Ini untuk mendeteksi atau mengukur suhu mesin, dikirim ke ECU. Kemudian bawahnya ada sensor CPS, crank position sensor. Jadi posisi crank nanti akan dideteksi atau diukur dan datanya dikirim ke ECU. Kemudian berikutnya ada sensor CRPS ini ya, Common Rail Pressure Sensor. Jadi tekanan di dalam common rail ini akan diukur oleh sensor CRPS ini. Datanya diberikan ke ECU. Kemudian ada sensor APS, Akselerasi Position Sensor. Nah, ini sensor pedal gas. Jadi untuk mengukur seberapa besar injakan pedal gas. Jadi ini sistemnya sudah sistem otomatis. Jadi contoh misal seperti pakai potensio kalau di elektronika itu potensiometer. Jadi dia menginjak, dia akan memperbesar nilai hambatan dari potensio dan nanti akan dikirim ke ECU. Jadi tidak memakai kabel lagi ini, bro, sudah memakai otomatis sensor. Berikutnya ada sensor AFS, Air Flow Meter Sensor ya, untuk mengukur jumlah banyaknya udara yang mengalir ke intake ini. Kemudian ada sensor ATS, Air Temperature Sensor, mengukur atau mendeteksi suhu udara di
intake manifold ini di daerah saringan. Berikutnya ada sensor yang kelompok bawah ini bro, CMPS. Ini ya cam position sensor. Jadi cam angle position sensor. Ya ada di daerah poros cam, daerah atas kepala silinder. Kemudian ada speed sensor, sensor kecepatan kendaraan. Kemudian yang terakhir ada kelompok boundary signal, jadi sinyal-sinyal lain yang mempengaruhi sinyal starter, sinyal AC dan sebagainya. Ini itu grup dari sensor bro. Kemudian ada grup aktuator yang dengan jalur warna merah. Yang pertama kita lihat ada SCF tadi ya, suction control valve, berfungsi mengukur atau membatasi jumlah bahan bakar yang masuk ke supply pump ini. Kemudian ada aktuator pressure limiter tadi ya, membatasi tekanan tinggi di dalam common rail. Berikutnya ada aktuator injektor ini untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dengan jumlah yang ditetapkan oleh ECU. Kemudian ini ada glow plug-nya untuk pemanas tambahan jika diperlukan. Kemudian ada relay yang meng-on off-kan mungkin sistem di penyaluran bahan bakar dan sebagainya. Kemudian ada kelompok sweep valve atau SV ya. Ini ada SV GTA, sweep valve gate throttle. Ini yang mengatur membuka nutupnya katup throttle. Ini sweep valve EGR, exhaust gas recirculation. Ini yang mengatur membuka nutupnya katup gas buang yang masuk ke intake. Kemudian ada sweep valve gate turbocharger. Ini ya yang mengatur membuka nutupnya pompa atau kipas turbocharger. Berikutnya ada output atau aktuator mal indikator lamp, mal function indikator lamp. Ini ya untuk mendeteksi, memberitahu ada gangguan, kalau ada gangguan di sistem EV injeksi ini. Kemudian ada DLC, data link connector, sebagai penghubung dengan scanner nanti untuk mengetahui, mengecek kerusakan yang terjadi di dalam sistem common rail ini. Ini bro penjelasan singkat dari sistem injeksi common rail. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut di tahap kedua tentang cara kerjanya. Terima kasih dan wassalam.